お姉ちゃんが来た。Sangat mengejutkan, mungkin itulah kata yang cocok untuk menggambarkan episode kali ini. Sesuai dengan pemberitaan sebelumnya bahwa core ketiga akan menghadirkan hal-hal baru yang membuat kita terpukau. Jujur, aku pribadi merasa sangat puas. Di samping kualitas videonya bagus, episode 28 juga menyajikan banyak sekali scene baru. Terlebih scene yang ditambahkan tidak mengubah cerita utama, itu justru malah menutup plot hole yang sebelumnya tidak terjawab di dalam manga. Bahkan yang lebih menariknya di sini, semua shot baru yang ditampilkan dikemas begitu rapi, pacingnya jelas dan bisa kita nikmati. Untuk mengetahui lebih lanjut apa saja yang ada di dalam episode 28, mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Episode 28 mengadaptasi 4 chapter sekaligus, yaitu dari chapter 612 sampai chapter 615. Mengambil judul di chapter 614, episode kali ini berjudul Kill the King, yang mana hal itu merujuk pada kematian Soul King alias Raja Roh sebagai penyangga ketiga dunia utama. Dan berikut adalah ulasan yang bisa kita bahas di episode kali ini, di antaranya masa lalu Yuhava. Episode ini dibuka dengan satu scene baru yang membuatku sangat antusias, yaitu tentang penglihatan masa lalu Yuhava ketika menyaksikan pengorbanan sang ayah alias Soul King. Dalam penglihatan ini, kita bisa melihat bentuk kekecewaan Yuhava terhadap apa yang dilakukan ayahnya. Di sana, tanpa sepatah kata, Soul King bersedia merubah dunia tunggal menjadi 3 dunia, dimutilasi hingga menyisakan kepala dan badan, sampai akhirnya dibungkus di dalam batu kristal demi menjaga keseimbangan 3 dunia utama. Sementara Yuhava yang menyaksikannya saat itu tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya berdiam diri sembari bertanya-tanya perihal apa yang sebenarnya diinginkan oleh Soul King. Dan sesaat ketiga dunia utama dibentuk, Yuhava pun masuk ke dalam sistem 3 dunia utama. Dia berinkarnasi ke dalam wujud bayi, tanpa ibu dan ayah dia terlahir ke dunia manusia dengan kekuatan yang sangat besar. Bahkan saking besarnya, dia pun menjadi raja dari para bangsa Quincy. Dari sini rasanya cukup jelas bahwa Yuhava memang anak dari Soul King. Di kehidupan pertama dia sudah terlahir, namun gara-gara dunia tunggal berubah, dia pun masuk pada siklus kehidupan dan kematian, di mana saat itu dia berubah menjadi seorang bayi manusia. Nah, jika benar demikian, lantas kenapa Yuhava masih bisa mengingat kehidupan pertamanya? Bukankah ketika jiwa seseorang direinkarnasi, maka dia tidak akan bisa lagi mengingat kehidupan sebelumnya? Menurutku, kemungkinan besar itu disebabkan oleh kekuatan The Almighty yang diwariskan dari Soul King, di mana lewat kekuatan ini dia bisa melihat masa lalu, melihat masa depan, dan juga merubah masa depan. Jadi sebenarnya sejak terlahir ke dunia manusia, Yuhava sudah mengetahui bagaimana dunia ini tercipta. Buktinya selama ini dia terus berupaya melawan dan memberontak, menciptakan tentara Quincy dari mulai kelompok Lichteri hingga Vandenreich, yang mana semua itu dilakukan atas kekecewaannya terhadap sang ayah yang malah menjadi pasak bagi ketiga dunia utama. Ditambah lagi, kehidupan yang diciptakan ayahnya ini membuat bangsa Quincy terasingkan. Jika mereka melawan para Hollow, maka keseimbangan 3 dunia akan goyah. Tapi jika mereka tidak melawan, maka bangsanya sendirilah yang perlahan akan musnah. Jadi bisa disimpulkan, ambisi Yuhava yang ingin menggulingkan Soul King dan menciptakan tatanan dunia baru bukanlah berdasar pada hasrat kekuasaan, melainkan ini murni bentuk kekecewaan. Dia kecewa ayahnya yang maha kuasa malah menjadi penyangga ketiga dunia, dan juga dia kecewa dunia yang diciptakan ini sedikit pun tidak memberi keadilan bagi bangsa Quincy. Menilik dari kekecewaan Yuhava tersebut, tentu kita pun bisa menerka-nerka bahwa identitas Soul King sebagai Quincy sepertinya hampir mendekati, yang mana hal itu telah kujelaskan di video dulu terkait alasan dibalik relanya Soul King menjadi penyangga bagi ketiga dunia. Kemudian terkait tahu atau tidaknya Yuhava bahwa penyebab semua itu adalah leluhur 5 bangsawan agung, sebenarnya aku masih ragu karena memang para leluhur ini belum di-reveal di dalam anime maupun manga.
Tapi kalau boleh berasumsi, sepertinya Yuhava tidak tahu akan hal itu. Buktinya dalam scene baru ini, dia terus menekan Soul King sebagai sosok yang salah. Ditambah lagi, kalaupun Yuhava tahu, harusnya yang dia bunuh adalah para bangsawan atau Shinigami, bukan malah Soul King yang dia anggap sebagai ayah. Well, teman-teman, terlepas benar atau tidaknya semua itu, di sini kita juga ditunjukkan bahwa semua ingatan yang dilihat Yuhava sekilas juga dilihat oleh Ichigo. Melihat hal itu, tentu kita pun mendapati sebuah petunjuk tentang adanya hubungan segitiga antara Soul King, Yuhava, dan Ichigo. Selaras dengan apa yang pernah kubahas bahwa ketiga sosok ini memiliki garis keturunan yang sama. Meskipun untuk kasus Ichigo sendiri masih belum kuat, koneksi apa yang menghubungkannya dengan Soul King? Apakah dulunya dia juga sempat terlahir di kehidupan pertama seperti Yuhava? Ataukah koneksinya ini hanya didasarkan pada sosoknya yang hibrida, di mana dia memiliki semua kekuatan masing-masing ras? Oke, kita kembali lagi ke timeline cerita. Setelah diperlihatkannya scene ingatan masa lalu, adegan lalu berganti menyoroti keadaan tiga dunia yang berguncang akibat ditusuknya Soul King. Dimulai dari Rukia, Renji, dan Byakuya yang tampak keheranan dengan adanya guncangan tersebut, Mayuri dan Nemu yang langsung menyadari semuanya. Terjadinya kepanikan di laboratorium penelitian, Busby yang tampak santai melihat keanehan di Soul Society, Bambi, Giselle, dan Lily yang tengah meratapi nasibnya, Ryuken yang sedang mengepal sesuatu berwarna perak, Ishin yang ikut merasakan adanya guncangan, dan terakhir sampainya Ichigo dan kawan-kawan di hadapan Yuhava. Dari semua shot yang ditampilkan, hanya ada satu shot yang membuatku tertarik, yaitu mengenai Ryuken Ishida yang tengah menggenggam serpihan perak di telapak tangan. Pembaca manga pasti tahu apa yang nanti akan dilakukan olehnya. Ichigo versus Yuhava. Awal kemunculan Ichigo dan kawan-kawan di istana utama sebenarnya hampir sama dengan manga, seperti Yuhava yang langsung menebak maksud kedatangan Ichigo, Inoue yang merasakan kejanggalan pada mata Yuhava, Yuhava yang memperlihatkan mata Almighty, serta Yuhava yang menegaskan bahwa dia bisa melihat segalanya termasuk masa depan Ichigo dan Soul King. Nah, dari sanalah terdapat scene tambahan baru yang dinilai sangat luar biasa. Itu adalah pertarungan Ichigo melawan Yuhava, yang mana pertarungannya terlihat sangat intens. Dari mulai Ichigo yang langsung melepaskan teknik Getsuga Tensho dari langit, Inoue, Ganju, Sado, dan Yoroichi yang menyaksikan ledakan besar Getsuga Tensho, Ichigo yang kembali menyerang dengan hantaman dua bilah Zangetsu, Yuhava yang terdorong sampai ke pemandian kolam Tenjiro, serangan tusukan Ichigo yang berhasil ditahan oleh Blood Fan Yuhava, Yuhava yang mengeluarkan sang Bogen untuk melepaskan diri dari keadaan terpojok, Ichigo yang berhasil menahan dampaknya dengan Getsuga Tensho, aksi saling serang menyerang antara Ichigo dan Yuhava di udara, Yuhava yang melepaskan teknik Wall Crash untuk melancarkan rentetan anak panah, Ichigo yang berhasil menahannya dengan cukup mudah, Yuhava yang mengeluarkan teknik Sang Swinger, Ichigo yang segera mengerahkan teknik Getsuga Jujitsu, bentrokan dahsyat antara teknik Getsuga Jujitsu dan Sang Swinger, dan terakhir Yuhava yang terhempas sangat jauh sampai-sampai terjatuh dari atas ketinggian. Gokil sih, tambahan scene pertarungan ini sungguh bagus. Selain kualitasnya yang tak perlu diragukan, kita juga bisa melihat kekuatan Yuhava dan Ichigo yang begitu besar. Bahkan saking besarnya, sampai-sampai area seluas istana Soul King seolah menjadi arena permainan di dalam pertarungannya. Kemudian setelah itu, Yuhava yang sebelumnya terhempas, kini mulai memunculkan 3 pupil mata untuk mengaktifkan Almighty. Yang mana dari sini pertarungan pun berada di genggaman Yuhava secara penuh, baik itu Yuhava yang mampu melancarkan serangan panah-panah raksasa, mengetahui berbagai arah serangan Ichigo, meledakkan wajah Ichigo dengan kekuatan blood, menahan berbagai upaya yang Ichigo kerahkan, sampai akhirnya Ichigo pun tersungkur ke tanah di hadapan rekan-rekannya. Melihat scene tambahan pertarungan ini, aku merasa episode 28 ingin lebih mengekspos kekuatan Yuhava, terutama dari The Almighty-nya. Secara Ichigo yang awalnya bisa mendominasi pertarungan, seketika tak berdaya di hadapan mata yang maha tahu dan maha kuasa. Terus soal animasinya, menurutku sangat memanjakan mata, baik dari segi koreografi, efek CGI maupun partikel ledakan, semuanya sangat bagus dan yang paling penting tidak bikin sakit mata. Di reveal-nya nama Soul King.
Masih pada scene tambahan baru, di sini setelah Ichigo terkapar, Yuhava menjelaskan tentang alasan kenapa dirinya ingin membunuh Soul King. Sesuai dengan apa yang telah kusebut di awal, bahwa alasan itu berdasar pada kekecewaannya atas keputusan Soul King. Dia yang padahal memiliki kemahakuasaan malah menggunakan kekuatannya untuk menopang ketiga dunia utama. Apalagi sebagai anaknya, Yuhava juga merasa dibuang meski Soul King bisa melihat segalanya di ketiga dunia, melihat 1000 tahun ke masa depan, ataupun meramalkan tragedi kelam bangsa Quincy, tapi Soul King justru malah membiarkan itu semua seolah-olah ingin meninggalkan bangsa Quincy. Itulah yang menjadi alasan kenapa sekarang Yuhava berada di istana Soul King. Dia yang tidak terima dengan keputusan sang ayah berniat akan menggulingkan ketiga dunia dan menciptakan tatanan dunia baru. Dari ungkapan yang disebutkan Yuhava di sini, ada satu hal menarik yang akhirnya kita ketahui sekarang. Itu adalah perihal nama Soul King. Namanya adalah Agneus. Entah apa artinya, tapi sepertinya itu merujuk pada nama dewa, ketuhanan atau semacamnya. Dan dengan di-reveal-nya nama ini, tentu terdapat celah besar untuk mengeksplor lebih jauh terkait sosok Soul King. Siapakah yang menciptakannya dan dari mana kekuatannya berasal? Secara di kehidupan pertama, tepatnya di dunia tunggal, bukan hanya dia saja yang sudah hidup. Terlepas dari tanda tanya itu, di sini Ichigo yang tidak terima atas ungkapan Yuhava langsung melontarkan kata-kata ikoniknya, bahwa apapun yang terjadi, dia akan melindungi semuanya, termasuk Soul Society, Hoikomundo, dan dunia manusia. Dari sanalah bentrokan dahsyat kembali terjadi antara Ichigo dan Yuhava, yang mana dari sini beberapa adegan ada yang sama dengan manga dan beberapa lainnya ada yang diganti. Seperti halnya Inoue yang membantu Ichigo dengan menyembuhkan semua luka, Yoroichi yang memanfaatkan kelengahan Yuhava untuk melancarkan jeratan kawat, Yuhava yang berhasil menghindarinya dengan membakar kawat tersebut dengan Reishi, dan juga diperlihatkannya kondisi Soul King yang tengah tertancap oleh pedang milik Yuhava. Inilah yang aku maksud sebelumnya, perpindahan dan perubahan scene yang terjadi di sini terasa sangat pas. Meski terdapat banyak perbedaan dari manga, tapi masih satu jalur dengan cerita utamanya. Jadinya momen yang disajikan begitu terasa, baik dari kebengisan Yuhava, kebesaran nama Soul King, maupun kepanikan yang terjadi pada kelompok Ichigo. Kemudian setelah itu, adegan yang ditunjukkan hampir sesuai dengan manga, dari mulai Yoroichi yang memberitahu Ichigo bahwa Soul King masih hidup, Ichigo yang berhasil mencabut pedang Yuhava di tubuh Soul King, tangan Ichigo yang tiba-tiba dikuasai oleh kekuatan Yuhava, Yuhava yang mengatakan bahwa darah Quincy Ichigo tidak akan membiarkan Soul King hidup, tangan Ichigo yang memotong tubuh Soul King beserta kristal yang membungkusnya, dan terakhir terjadinya guncangan dalam skala besar di ketiga dunia utama. Dalam adegan ini, terdapat satu ungkapan dari Yuhava yang cukup mengejutkan, yang mana ternyata selama ini dia tidak mampu membunuh Soul King seorang diri. Hal itu dikarenakan Soul King memiliki segel yang hanya bisa dihancurkan oleh seorang hibrida saja, di mana orang itu harus memiliki kekuatan sebagai Shinigami, manusia, Quincy, Fullbring, dan juga Hollow. Sebab itulah selama ini Yuhava dengan sabar menanti kelayakan Ichigo sebagai seorang hibrida. Dia menyaksikan semua perkembangannya melalui Almighty sampai akhirnya tiba pada momen yang tepat. Gokil, vibes-nya ini sama seperti Aizen, cuman bedanya jika Aizen menjadikan Ichigo sebagai objek dengan cara ketidaksengajaan, tapi Yuhava menjadikan Ichigo sebagai objek dengan cara kesengajaan. Selain itu, di sela-sela scene ini juga terdapat satu ungkapan yang membingungkan dari sosok Ichibe. Dia mengatakan bahwa sangat mustahil bagi Ichigo untuk mengalahkan Yuhava. Namun meskipun harus kalah, itu bukanlah masalah, karena pada hakikatnya itulah yang disebut dengan perdamaian. Entah apa maksud sebenarnya dari ungkapan ambigu ini. Kalau berbicara plot cerita, mungkin itu merujuk pada pengetahuannya tentang penglihatan masa depan Soul King. Tapi kalau berbicara landasan hidupnya, mungkin itu merujuk pada sosok Ichibe yang menaruh pasrah pada takdir dunia, karena mau dikuasai Yuhava ataupun tidak, baginya dunia tetaplah dunia. Berkumpulnya Gotei 13. Di tengah pertarungan sengit Ichigo dan Yuhava di Soul Society, para Shinigami terus-menerus merasakan getaran gempa.
sebagian ada yang tidak sadar dan sebagian lagi ada yang langsung menyadarinya, seperti contohnya Rukia dan Renji yang langsung memutuskan pergi ke laboratorium, Soifon yang memikirkan apa yang terjadi di tengah guncangan berlanjut, Hirako yang segera menyuruh Soifon dan yang lain untuk berkumpul, Ukitake yang berusaha menyembuhkan Zaraki, Mayuri yang malah asik memodifikasi alat ciptaannya, Nanaoise yang bertanya pada Urahara terkait tujuan Quincy, dan juga Urahara yang menjawab bahwa tujuan mereka adalah menggulingkan Soul King. Kemudian setelah itu, kita ditunjukkan dengan berkumpulnya para kapten dan wakil kapten di lab penelitian. Meski terdapat beberapa perbedaan dari manga, tapi secara keseluruhan alurnya masih sama. Seperti adanya tambahan dialog antara Renji dan Rukia mengenai Divisi 0, sampainya kelompok Renji dan kelompok Hirako di laboratorium, Rukia yang bertanya tentang getaran besar yang terus-menerus terjadi, serta Urahara yang menjawab bahwa dirinya belum mengetahui kepastiannya. Lalu tak lama dari sana, tepat ketika Ichigo membelah tubuh Soul King, tiba-tiba terjadi guncangan besar yang dirasakan oleh semua orang, baik di laboratorium yang membuat dinding bangunan berjatuhan, Hoiko Mundo yang tampak dilanda getaran hebat, teman-teman Ichigo di dunia manusia yang merasakan efeknya, Urahara yang langsung sadar jika Soul King telah tewas, Ukitake yang tengah memandang langit dengan tatapan penuh khawatir, dan juga Urahara yang mengatakan jika sebentar lagi ketiga dunia akan hancur. Melihat dari waktu kejadian, sebenarnya di sini ada banyak sekali adegan yang dihilangkan dari manga. Namun sepertinya adegan tersebut akan ditampilkan di episode selanjutnya. Mengingat adegannya sendiri terkesan cukup panjang, ditambah lagi episode ini juga sepertinya dikhususkan untuk panggung pertarungan Yuhava dan Ichigo. Dan sebagai penutup dari episode 28 ini, adegan menampilkan Ichigo yang tengah terperangah. Di hadapan kebengisan Yuhava, dia seolah tak percaya jika Soul King telah tewas di tangannya sendiri. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan breakdown kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.